Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasummaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kesempatan yang baik dan mulia ini senantiasa saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu bagian dari kita mensyukuri atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala fadilah yang telah dilimpahkan kepada kita sampai detik ini. Termasuk juga nikmat bagaimana kita tadi berangkat dari rumah kita masing-masing dengan mengucap bismillah tawakkaltu 'alallah, kemudian memasuki masjid kita pun masih berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dua doa yang kita lantunkan tadi sebagai bagian manifestasi kita mensyukuri segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka tidak mungkin ketika pagi ini, di waktu yang mulia ini, kita ada di dalam tempat yang mulia ini, kalau tidak seandainya salah satu hal yang kita wujudkan dalam kehidupan kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sholawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Termasuk juga kita berdoa mudah-mudahan kelak di yaumil hisab, ketika tidak ada syafaat, tidak ada amal perbuatan yang bisa menyelamatkan kita, ada satu hak veto, hak khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada para umatnya. Tentu syarat syafaat itu tentu adalah
mentaati Allah sekaligus mentaati sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sempat di awal muqaddimah membacakan atau mengutip satu ayat, yaitu tepatnya ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan, ba'duhum min ba'd. Mereka adalah satu golongan sama antara munafik laki-laki dan munafik perempuan. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Perbuatan mereka apa? Senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan senantiasa mereka itu mencegah dari perbuatan yang baik. Yang ketiga, ciri yang ketiga di dalam surat At-Taubah ini menggambarkan perilaku para munafik adalah wayakbiduna aydiyahum. Mereka senantiasa yakbiduna, kobado itu artinya gegem. Yakbiduna aydiyahum maksudnya adalah mereka senantiasa selain mencegah perbuatan ma'ruf tetapi memerintahkan perbuatan munkar adalah senantiasa mereka bakhil atau kikir untuk kemudian dalam kehidupannya itu tidak mau menginfakkan sebagian rezeki, tidak mau menyedekahkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Maka oleh Allah kemudian dikatakan nasumwaha fanasiyahum. Sesungguhnya perbuatan mereka adalah melupakan Allah. Nasumwaha fanasiyahum. Maka Allah kemudian sebab perbuatan mereka maka fanasiyahum, maka Allah akan melupakan mereka juga. Innal munafiqina humul fasikun. Maka sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang yang fasik. Artinya mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini, dalam posisi saya menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir, saya diminta untuk kemudian memberikan semacam tausiah atau mauidhah hasanah kepada jamaah sekalian, bahwa ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang ketika kita maknai secara letterlek, secara lafziah, itu mungkin di antara kita akan bertanya, kok bisa seperti ini, seperti itu. Nah, penggalan ayat yang saya sampaikan tadi itu nasumboha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka, seperti itu. Redaksi yang selanjutnya maka Allah akan melupakan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu akan bertanya, mana mungkin Allah yang maha mengetahui, yang maha waspada terhadap segala kegiatan aktivitas hambanya itu, kemudian Allah memiliki sifat yang namanya lupa. Kata nasya berasal dari kata anisyan, artinya lupa, seperti itu. Padahal di ayat tadi dikatakan nasumboha fanasiyahum, maka Allah akan melupakan mereka, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ayat atau redaksi dalam surat At-Taubah 67 ini oleh para ulama kemudian menjelaskan pada para
umat yang akan datang seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi kalau kita bertanya, apakah mungkin kemudian Allah itu melupakan mereka, khususnya mungkin ketika kelak di yaumil hisab, ketika konteks ayat ini kita pahami bersama-sama seperti itu. Betul nggih Bapak Ibu? Apakah mungkin Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui itu, yang Maha Khabirun bima ta'malun, mengetahui segala apa yang kita lakukan itu, kemudian fanasiyahum, kemudian Allah itu melupakan mereka seperti itu? Kan tidak mungkin. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian kita memahami ayat ini seperti itu? Nah, inilah gunanya kemudian pagi ini kita bersama-sama menghadiri majelis taklim, supaya apa? Salah satu fungsinya adalah senantiasa kita memahami ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita ngaji, kemudian kita pahami dengan betul, sehingga tidak kemudian ketika kita ngaji kita malah kafir dengan atau kita malah tidak mempercayai ayat tersebut. Wah, mana mungkin kemudian Allah itu lupa, seperti padahal Allah itu Maha Pengingat, Allah itu Maha Mengetahui, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata nisyan atau nasia yang kemudian dimaknai sebagai lupa atau kelupaan itu, kemudian kita kembalikan kepada makna yang sesungguhnya, bagaimana kemudian orang Arab pada waktu itu memahami kata nisyan atau nasia. Maka kemudian para ulama menjelaskan bahwa kata nasya atau nisyan itu memiliki dua makna, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata nasya atau nisyan yang kita maknai sebagai lupa itu, yang pertama memiliki makna as-sahwa al-ghafilah. Apa? Maknanya adalah lupa atau lalai, seperti itu. Itu makna pertama yang dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Jadi betul, kata nasya adalah maknanya adalah lupa atau lalai. Maka nasumwaha fanasiyahum, seperti itu. Mereka telah melupakan, mereka telah melalaikan Allah. Siapa? Al-munafiquna wal munafiqatu, seperti itu. Fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka, seperti itu. Itu betul maknanya. Yang pertama adalah lupa atau lalai. Nah, kemudian yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata nasya atau nisyan itu oleh orang Arab itu kemudian memiliki makna yang kedua, seperti itu. Yang kedua adalah at-tahku wal ihmal. Nah, ini yang penting untuk kemudian kita pahami di dalam kajian kita kali ini. Yang kedua adalah kata nisyan atau nasya itu maknanya adalah at-tahku, yaitu meninggalkan, wal ihmal atau melalaikannya, seperti itu. Nah, kalau kita kembali jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggalan surat At-Taubah ayat yang ke-67 ini, nasumwaha fanasyahum, mereka telah melalaikan Allah, fanasyahum, maka kemudian Allah melalaikan mereka juga. Maka maknanya adalah tentu tidak kemudian Allah lupa menghisap mereka, menghisap perbuatan para munafik dan munafikot itu, tetapi maknanya adalah Allah itu ketika di yaumil hisab itu, maka Allah meninggalkan atau melalaikan para munafik tersebut, seperti itu. Jadi maknanya adalah bukan Allah itu kemudian melupakan mereka. Kalau melupakan enak ya Bapak Ibu ya, kita berbuat dosa kemudian Allah melupakan. Enggak, maknanya bukan melupakan, maknanya adalah kemudian Allah meninggalkan mereka, seperti itu. Artinya perbuatan para munafik itu sesungguhnya kemudian dampaknya adalah Allah meninggalkan mereka. Nah, kata meninggalkan itu oleh para ulama terdahulu itu kemudian dimaknai sebab apa? Meninggalkan itu meninggalkan apa Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama ahli tafsir kemudian menerjemahkan
penggalan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67 itu para ulama mengatakan tahaku ta'atullah wa ahadu an ittiba amrih, bahwa sebab mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berpaling dari mentaati perintah-perintah Allah, fatahakahumullahu min taufiqihi. Nah, ini yang pertama. Maka Allah kemudian meninggalkan mereka untuk kemudian tidak memberikan taufik kepada mereka. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah, wa magfiratihi wa hidayatihi. Jadi kata fanasiyahum, kemudian para ulama terdahulu dimaknai bahwa apa? Allah itu tidak memberikan taufiknya, tidak memberikan rahmatnya, dan tidak memberikan magfirah serta hidayahnya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, perbuatan munafik yang mereka itu senantiasa menganjurkan kejelekan atau al-munkar, kemudian mengajak kepada keburukan, bahkan mereka bersifat bakhil di dunia ini, kemudian dibalas oleh Allah dengan apa? Allah tidak akan memberikan taufiknya, tidak akan memberikan rahmatnya, tidak akan memberikan magfirah, bahkan hidayahnya. Jadi para munafikun dan munafikot itu oleh Allah dibiarkan, bukan dilalaikan, tapi dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau seandainya kemudian sifat munafik itu ada di dalam diri kita itu, kita senantiasa kerjakan perbuatan sifat orang munafik itu, maka Allah sudah menjanjikan dalam surat Taubah ayat yang ke-67 itu, Allah tidak akan memberikan taufik, hidayah, magfirah, dan rahmatnya, seperti itu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu surat At-Taubah ayat yang ke-67 ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk kemudian meninggalkan sifat-sifat munafik di dalam diri kita, supaya Allah tidak melupakan kita, tidak melalaikan kita dengan apa? Tidak memberikan hidayah, tidak memberikan magfirah, tidak memberikan rahmatnya. Nah, termasuk apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis itu, salah satu cara Allah meninggalkan hambanya itu adalah ketika dalam suatu majelis ilmu seperti ini, kemudian ada 3 golongan manusia merespon kajian ilmu atau majelis ilmu. Yang pertama adalah satu kelompok manusia yang ketika ada majelis ilmu itu semangat mendatanginya. Bahkan duduknya itu kemudian mendekati dengan para ulama atau kiai yang sedang memberikan ceramah, seperti. Jadi kalau dalam masjid takwa misalnya seperti ini itu, depan ini penuh semua, tidak kemudian duduknya itu kemudian ada yang bersandar, ada yang kemudian bahkan di luar ruangan, kecuali memang ada sifat atau keadaan yang darurat, misalnya tidak bisa masuk masjid dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Masjid Taqwa sudah memberikan atau membangun fasilitas untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa masuk ke dalam masjid melalui alat. Di belakang sudah ada tangga untuk kemudian masuk, kursi di samping juga sudah dibangun. Alhamdulillah Masjid Taqwa sudah mulai membangun fasilitas itu. Nah, salah satu hal yang kemudian 3 kelompok di dalam hadis Nabi itu dikatakan, yang pertama adalah kelompok yang senantiasa semangat untuk mendatangi majelis taklim seperti ini. Jadi ketika khatib berceramah itu duduknya itu di depan, kayak orang lihat konser Bapak Ibu, atau lihat kayak tadi malam itu di Monas itu ada kegiatan kegiatan mensyukuri 17 Agustus seperti itu. Jadi semua itu datang di depan sini itu semua seperti itu.
Kelompok yang kedua itu mereka datang tapi kemudian duduknya itu mencari duduk yang katakanlah tidak terlalu terlihat seperti itu. Bisa di luar ruangan, bisa di balik tembok dan seterusnya seperti itu. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ketika ada majelis taklim itu kemudian a'rado atau melengos. Apa toh ini? Udahlah saya pulang seperti itu. Nah, tiga kelompok itu oleh hadis Nabi dikatakan ketiga-tiganya itu oleh Allah kemudian dikatakan yang pertama kelompok yang senantiasa kemudian mendatangi majelis taklim dengan semangat seperti itu, kemudian Allah memberikan rahmat serta taufiknya. Nah, kelompok yang kedua yang mohon maaf duduknya, cara duduknya sebagainya itu kemudian di paling tembok atau mungkin di paling belakang seperti itu. Itu kemudian cara merespon Allah seperti apa? Cara merespon Allah adalah kemudian ya Allah akan memberikan rahmat dan taufiknya, tetapi kemudian rahmat dan taufiknya itu kemudian karena dia menganggap itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu istilahnya bisa dianggap tidak terlalu semangat, sehingga Allah pun memberikan rahmat dan taufiknya tidak terlalu semangat seperti seperti itu. Artinya kalau anak kecil mungkin ketika anak kita minta uang, Pak minta uang seperti itu. Nanti yodok seperti itu. Ini sama dengan kita. Ketika kita mendatangi majelis taklim kemudian kita semangat, Pak minta uang, nyoh gitu. Minta 500 dikasih 10.000 seperti seperti itu. Tapi ketika ada kelompok manusia yang mendatangi majelis taklim kemudian datangnya ogah-ogahan, duduknya di belakang, di balik pintu dan sebagainya. Seperti kayak anak kita kasih minta uang, Pak minta uang berapa le? 5.000, nyoh tak kayak 1.000. Seperti itu. Nah, itu dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi semangat untuk kemudian mendatangi majelis taklim itu bagian dari pintu untuk kemudian Allah memberikan rahmat dan taufiknya. Nah, kelompok yang ketiga adalah majelis ilmu. Saya katakan ini ya, disclaimer-nya adalah ketika dia tidak memiliki halangan. Dia memiliki halangan, misalnya ada majelis ilmu kemudian dia mau ke belakang, ke kamar mandi seterusnya. Kemudian dia meninggalkan majelis ilmu, itu tentu lain. Tapi ketika dia tidak ada halangan sedikit pun, kemudian ini kok pengajian Senin pengajian, Kamis pengajian, malam Ahad pengajian seperti itu. Dan kadang-kala memang tentu kita para khotib itu juga perlu untuk kemudian mengevaluasi. Kadang-kadang memang khotib juga perlu bijaksana ketika menyampaikan menyampaikan tausiah itu juga perlu melihat audiens seperti itu. Sebab apa? Sebab kadangkala memang tema atau materi yang disampaikan memang kadangkala bersifat lebih segmented. Artinya tema-tema yang disampaikan itu mungkin lebih tema-tema yang bersifat kelompok-kelompok yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas dan seterusnya. Makanya kemudian para takmir juga perlu mengevaluasi. Nah, kegiatan kayak gini itu perlu sekali-kali kemudian mendatangkan para ustadz atau ustadzah yang memang memiliki concern tema yang berbeda berdasarkan kelompok seperti itu. Nah, maka kita lihat ini di Masjid Taqwa ini jamaah usia berapa Bapak Ibu? Pasti 40 tahun ke atas. Yang 30, yang 25 ada enggak? Enggak ada seperti itu. Maka perlu kita evaluasi sekali lagi. Supaya apa? Animo atau semangat jamaah itu mendatangi majelis ini juga sangat tinggi seperti itu. Nah, yang ketiga kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan tiga kelompok manusia yang mendatangi
majelis ilmu atau semangatnya itu, yang ketiga adalah kelompok yang a'radu atau menghindari daripada majelis ilmu itu, maka sikap Allah seperti apa? Maka Allah pun menghindari mereka. Bagaimana kita memahami Allah menghindari mereka? Allah itu tidak memberikan taufik serta rahmatnya pada para kelompok yang tidak mau mendatangi masjid taklim tersebut. Nah, kembali kepada ayat At-Taubah ayat yang ke-67 tadi, Bapak Ibu yang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata nasia itu memiliki makna dua, yaitu yang pertama adalah lupa dan lalai, memang betul. Yang kedua adalah melupakan. Nah, ketika Allah itu sudah melupakan mereka, maka Allah tidak akan memberikan hidayah, taufik, kemudian inayah dan maghfirahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang baik ini tentu ayat ini mengajarkan kepada kita satu, yang pertama adalah dalam memahami ayat Al-Quran tentu sekali-kali kita jangan memahami secara letterlek, misalnya Allah melupakan mereka, fanasiyahum, seperti itu kayak ayat tadi. Maka perlu kita memahami atau menggali konteks yang lebih dalam seperti itu. Mana mungkin kemudian Allah itu melupakan mereka, padahal Allah itu maha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha waspada, Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lagi saya mengajak kepada jamaah sekalian ketika mengaji atau membaca atau ikra ayat-ayat yang kita pahami itu, kemudian kita juga merenungi ketika ada ayat-ayat yang misalnya secara pemahaman itu mungkin perlu pendalaman, perlu pemahaman yang lebih dalam, seperti itu. Nah, ini contohnya lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu kemudian ketika membaca surat Al-Ikhlas ini, kata ahad yang pertama itu, kemudian ahad di ayat yang terakhir itu memiliki makna yang berbeda, seperti itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu yang maha esa, yang maha tunggal. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung pada makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, kalau kita pahami ahad yang pertama di dalam ayat yang pertama itu maknanya adalah maha esa. Tetapi ahad di ayat yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas itu maknanya bukan maha esa, tetapi tidak ada satupun yang menyamainya, artinya tidak ada satu makhluk pun yang menyamainya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngaji itu kemudian kita maknai, oh iya ya, kok bisa ya? Padahal sama. Bunyi teksnya adalah ahad, kul membawa ahad. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Ahad yang terakhir dalam surat Al-Ikhlas itu maknanya berbeda, tidak maha tunggal, tidak maha esa, tetapi dalam redaksi tadi adalah tidak ada satupun makhluk yang menyamainya, seperti itu. Nah, ini dua contoh dalam Al-Quran yang saya contohkan dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu jamaah sekalian takwa yang dirahmati Allah SWT. Untuk kemudian ketika kita mengaji di dalam Al-Quran itu kita pahami betul makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu, supaya bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan taufik dari Allah SWT. Kita bisa memahami, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita memahami makna dan maksud dari ayat tersebut.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dua hal yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari tema di subuh kali ini, sekaligus mengajak kepada jamaah sekalian untuk ketika kita mengaji, kita membaca Al-Quran itu tidak hanya mengaji dalam bentuk redaksional, tetapi kita juga memahami maknanya. Dan yang paling penting, kalau ada hal yang mungkin bersifat ini kok ada sesuatu yang secara logika tidak masuk akal ya. Allah kok melupakan mereka, padahal Allah misalnya Allah maha melihat, maha waspada, maha mengetahui dan seterusnya. Nah, kita perlu menggali terkait dengan itu. Nah, tentu jamaah yang baik itu tentu tidak hanya kemudian kita menunggu Bapak Ibu. Kita menunggu ketika ada pengajian kemudian kita mendapatkan pengetahuan itu, tapi sesekali kita juga perlu menggali. Oh ya, maksudnya apa ya? Ayat ini tuh maksudnya apa seperti itu. Supaya dengan demikian maka ketika kita memahami Al-Quran itu memahami secara baik, secara utuh, tidak kemudian pemahaman kita hanya berdasarkan pemahaman kemanusiaan kita. Tapi perlu juga bagaimana para ulama itu memahami atau menerjemahkan atau menafsirkan ayat tersebut. Dengan demikian kalau itu bisa kita pahami, insya Allah maksud dari ayat yang kita baca itu baik di waktu subuh, di waktu maghrib itu kemudian bisa kita pahami secara utuh dan sekaligus menambah pengetahuan, menambah semangat kita bahwa Al-Quran ada hudal linnas sebagai petunjuk pada para manusia. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya lihat di belakang sudah ada beberapa yang keluar masjid, mungkin mau belanja dan sebagainya. Tentu saya tidak elok ketika melanjutkan kegiatan ini. Yang penting makna maksud dari apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami, sudah bisa diterima oleh jamaah sekalian. Dengan demikian semangat kita menghadiri majelis taklim ini tidak akan kendur, walaupun mungkin ustadznya tidak hadir seperti itu, atau semangat kita mau menghadiri majelis taklim ini tetap semangat dengan tujuan bahwa bagian dari menghadiri majelis taklim adalah bagian daripada membuka taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di dalam kesempatan yang baik ini tentu memohon maaf apabila dalam kesempatan yang baik ini tidak banyak memberikan tausiah yang panjang-panjang, karena saya sebagai pengganti tentu tidak elok nanti ketika ustadz yang pokok itu sudah hadir, tentu kita untuk kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau itu. Demikian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.